lagi, jumpa lagi dengan aku Isni dari Kelurahan Sumbersari. Kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, ada rekan aku. Aku Mega dari Kelurahan Tunjung Sekar. Pada podcast kali ini kita mendapatkan sebuah kehormatan, bisa duduk bersama dengan ibu kita yang ada di sebelah kita ini, Ibu Hajah Eli Estining Pias, selaku Wakil Ketua TPPKK Kota Malang, dan juga di sebelahnya ada rekan kita ini, Kak Isni. Ada siapa? Oke, di sini ada Kak Eka yang kemarin juga ikut kita podcast dari Kelurahan Tunjung Sekar juga. Di era sekarang ini sudah tidak asing lagi kita menemukan sosok-sosok pemimpin ataupun yang berperan aktif adalah seorang wanita, tidak hanya laki-laki saja. Sebagai sesama perempuan, kita juga harus mendukung peran-peran aktif yang dilakukan oleh wanita lainnya. Merangkul dan bergandengan tangan agar memperoleh manfaat. Langsung aja ya kita sharing-sharing dengan Ibu Eli dan Kak Eka nih. Nah, Nyon Sewu Ibu, menurut Ibu bagaimana sih peran perempuan di Kota Malang saat ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Isni, ada Mbak Eka, dan juga ada Mbak Mega. Terima kasih. Ini kita bersama-sama karena dalam rangka momen Hari Kartini. Di bulan April ini memang spesial bagi kita para perempuan ya. Jadi peran perempuan terutama di Kota Malang ini sekarang sungguh sangat luar biasa. Berbicara masalah peran perempuan, biasanya tidak bisa lepas dari yang namanya emansipasi wanita. Benar begitu kan? Iya. Nah, yang namanya emansipasi wanita seperti apa itu memang masih debatable ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena memang sesuai dengan ajaran Islam, jadi yang namanya emansipasi ini adalah bagaimana bisa mengembalikan perempuan kembali kepada fitrahnya. Nah, begitu. Berkaitan dengan peran perempuan yang ada di Kota Malang, ini sungguh luar biasa karena memang perempuan ini istilahnya Wonder Woman. Jadi tidak ada kata menyerah, begitu ya. Jadi tetap semangat, kemudian juga kekeh, kemudian pantang mundur. Nah, ini terbukti dari banyaknya para pelaku UMKM yang ada di Kota Malang. Jadi dari pelaku UMKM yang ada di Kota Malang ini memang mayoritas ini adalah para gender. Dan alhamdulillah di era pandemi seperti saat ini kan banyak nih yang ini terkena dampak gitu ya. Tapi untuk Kota Malang ini alhamdulillah karena memang peran dari para UMKM yang sungguh luar biasa, semangat, kemudian totalitasnya, kemudian keuletannya dalam berkarya untuk bisa membantu keluarga bagaimana tetap eksis di dalam menghadapi pandemi yang seperti ini. Akhirnya Kota Malang mendapatkan penghargaan anomali. Nah, ini yang sesuatu yang tidak biasa karena memang dari sisi pertumbuhan ekonomi ini mengalami peningkatan sekitar 28% dari pertumbuhan ekonomi karena memang kontribusi dari para UMKM yang notabene memang semuanya mayoritas pelaku dari kaum gender, itu yang saya maksud. Kemudian selanjutnya dari pemerintah juga memberikan ruang kepada para perempuan ini dan terbukti dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kota Malang, misalkan acara Musrenbang nih kemarin juga dilibatkan para perempuan. Nah, tujuannya apa? Dari Musrenbang ini diharapkan ada semacam kayak ide-ide, kemudian bisa menjaring aspirasi dari para perempuan untuk bisa dituangkan dalam pembangunan Kota Malang ke depan. Jadi kalau memang perempuan yang paling tahu jiwa perempuan itu sendiri. Ya, benar. Ini masalah pemberdayaan perempuan. Begitu diundang di acara Musrenbang, maka ini akan tepat sekali bagaimana permasalahan perempuan ke depan, bagaimana kita bisa merangkul perempuan untuk bisa bersama-sama agar meningkatkan kualitas diri dan juga potensi pengembangan bakat dan juga minat dari para perempuan. Akhirnya para perempuan otomatis bisa meningkatkan SDM dan akhirnya bisa mencapai kesuksesan bersama-sama. Nah,
Itulah peran perempuan kurang lebih seperti itu ya perannya di Kota Malang. Kemudian kalau di PKK sendiri, karena memang saya sebagai wakil ketua PKK di Kota Malang memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan para perempuan. Karena memang PKK ya identik dengan perempuan gitu. Jadi ada kegiatan urban farming yang juga bisa menopang kebutuhan keluarga yang biasanya mungkin belanja sayur-sayuran, kemudian bisa menghemat karena menanam sendiri di rumah. Di samping juga untuk menghilangkan kejenuhan karena di pandemi ini, apalagi kemarin lockdown gitu ya, mau keluar nggak bisa, mau kemana-mana juga nggak bisa, anak-anak juga stresnya luar biasa, biasanya sekolah offline, kemudian di rumah, semuanya juga kumpul di rumah, akhirnya ada sisi positifnya. Jadi bisa dialihkan ke berkebun, yang suka berkebun gitu ya. Terus ibu-ibu yang suka memasak biasanya malah lebih ke kuliner. Jadi ada resep-resep yang inovasi yang diciptakan untuk keluarga bahkan bisa dikomersilkan. Nah itulah luar biasanya perempuan ini. Luar biasa. Sangat menarik ya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Eli terkait peran perempuan di Kota Malang dan bagaimana Kota Malang mengapresiasi seorang perempuan. Tapi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sih Bu perempuan di Kota Malang ini, apakah ada komunitas, perkumpulan atau kegiatan dari ibu-ibu perempuan sendiri? Tapi contoh komunitas atau kegiatan itu seperti apa sih Bu? Baik, kalau berbicara masalah komunitas ini kayaknya wanita nggak lepas ya dari komunitas. Mulai dari contoh arisan aja. Mana ada sih ibu-ibu yang nggak ikut arisan kan gitu. Terus untuk PKK sendiri dari kelompok yang paling kecil adalah Dasawisma. Kemudian ada PKK RT, kemudian ada RW, kemudian ada kota dan seterusnya gitu ya. Itu dari sisi sosial kemasyarakatan. Kemudian dari komunitas-komunitas yang lain, ada majelis taklim juga. Kemudian ada komunitas Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia KKI. Kebetulan saya juga wakil ketua di situ. Kemudian ada komunitas pecinta, maksudnya pemerhati difabel yang ada di Kota Malang. Jadi kalau berbicara masalah komunitas banyak sekali, yang baik yang berhubungan dengan kesenian, kemudian olahraga, Perwosi juga, saya juga ketuanya, alhamdulillah ketua Perwosi juga di Kota Malang. Jadi banyak sekali dan harapannya dengan adanya komunitas-komunitas itu, kita tidak hanya hura-hura atau mungkin hanya selfie-selfie kayak semacam gitu ya, tapi lebih ke bagaimana sih manfaatnya bila kita bergabung di dalam suatu komunitas itu. Yang goal akhirnya tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kita, begitu. Karena sedikit yang kita punyai, tapi kalau bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa memberikan impact kepada masyarakat. Nah, itu yang luar biasa. Begitu ya, Mbak Eka ya. Ya. Mungkin akan menjadi amal jariah juga ya Bu untuk Betul sekali, bisa menjadi sedekah jariah yang ketika kita sudah meninggal, tapi amalannya akan terus mengalir begitu. Yang namanya share ilmu kan ini sungguh mulia gitu ya. Kita sedekah mungkin sebagian orang hanya perspektifnya aja identik dengan materi gitu ya. Padahal yang namanya sedekah nggak harus dari sisi materi, tetapi ilmu, kemudian pengetahuan, pengalaman dan juga memberikan solusi kepada orang yang mungkin membutuhkan. Ya, gitu Mbak Isni. Nah, luar biasa sekali ya Ibu peran perempuan terutama di Kota Malang. Pemerintah juga sangat mendukung ya dengan peran perempuan itu. Tapi yang ingin saya tanya lagi ini pada Bu Eli, menurut Ibu nih, faktor apa sih yang membuat perempuan-perempuan di Kota Malang khususnya ini aktif mau berperan? Tentunya ada banyak faktor ya. Mengapa sih perempuan terutama di Kota Malang ini harus berperan aktif dalam kegiatan gitu ya. Yang tentunya memang kegiatan itu harus bermanfaat. Pertama, karena adanya kesempatan dan peluang.
Jadi yang namanya kesempatan kan tidak datang 2 kali nih ya. Jadi begitu kita ada kesempatan, ada peluang, kenapa kita tidak mengambil kesempatan itu untuk bisa melakukan hal-hal positif yang tentunya tidak hanya bermanfaat bagi kita pribadi, keluarga, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, karena memang ada kreativitas yang dipunyai oleh beberapa atau sebagian perempuan yang ada di Kota Malang. Jadi ini bisa menumbuhkan atau bisa memberikan support kepada yang lain untuk bisa melakukan hal-hal yang sama, yang tentunya yang positif. Jadi ada kreativitas, kemudian bisa menggali potensi diri, jadi bisa mengambil peran-peran, terutama peran-peran yang strategis dari perempuan untuk bisa membuktikan bahwa kita ini loh perempuan bisa gitu ya. Jadi sebagian perempuan itu dianggap lemah, mungkin dalam hal-hal tertentu. Tapi dalam hal-hal tertentu juga perempuan ini kalau sudah fokus, wah luar biasa ini. Bisa menyalip lagi-lagi ini, iya. Besar ya, Bu. Dan lebih lebih utun, kemudian lebih disiplin ya, lebih disiplin ini. Perempuan itu seperti itu. Karena seperti yang disampaikan juga oleh beberapa tokoh agama yang menyampaikan bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran ini ya, dalam Al-Quran memang disampaikan bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin, konotasi pemimpin ini kan sangat luas sekali ya. Pemimpin tidak hanya di birokrasi pemerintahan, tetapi bisa memimpin dalam suatu lembaga pendidikan, gitu kan. Kita bayangkan atau kita bandingkan guru laki-laki sama perempuan atau guru TK, mana ada sih guru yang laki-laki kan nggak ada ya. Yang ada kan perempuan. Makanya karena perempuan kan dengan hati, ketulusan, kelembutan, gitulah yang memang membedakan dengan laki-laki, dan itu kita harus bangga menjadi perempuan, itu nilai plus lah bagi kita perempuan. Apalagi perempuan di era seperti saat ini sudah luar biasa sekali, jangkauannya sudah bahkan bisa menyalip laki-laki begitu ya. Banyak sekali profesi-profesi yang mungkin dulu kayaknya nggak mungkin perempuan seperti itu, tetapi sekarang nggak ada kata yang tidak mungkin. Nah, tinggal kitanya mau ndak kita terus mengeksplor diri, terus berusaha, terus belajar, dan terus menambah pengetahuan begitu. Ya, setuju sekali ya Ibu. Mbak Ismi. Kalau melihat saat ini kan banyak sekali perempuan yang sudah berani untuk unjuk diri. Nah, kira-kira apa sih Bu yang perlu dimaksimalkan ketika seorang perempuan tersebut sudah berani mengunjukkan dirinya di depan umum? Saya pikir ini ya, untuk bisa kita berperan lebih maksimal lagi, itu memang harus mempunyai skill harus terus kita tingkatkan. Dalam rangka kita juga bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai kapabilitas ini ya. Kemudian selagi ada peran-peran yang bisa kita ambil sebagai seorang perempuan, kita harus bisa buktikan bahwa kita bisa, dan kita juga harus mempunyai ini ya. Misalkan kita mempunyai karir yang tinggi, tetapi kita juga harus punya koridor gitu ya, prinsip yang harus kita jaga bahwa setinggi-tinggi karir perempuan, tetapi kodrat kita adalah sebagai wanita seutuhnya, bahwa harus ada pembagian yang balance ya antara tugas keluarga dan tugas karir di luar rumah gitu. Jadi selagi masih ada kesempatan, kenapa kita tidak maksimalkan mengambil peran untuk bisa menjadi tokoh-tokoh yang sekiranya itu bisa mengambil kebijakan. Contoh, misalkan kan banyak sekali ini ya, akhir-akhir ini tokoh-tokoh perempuan baik sebagai kepala negara, kemudian kepala pemerintahan, bahkan sampai di tingkat RT. Itu kita sudah nggak asing lagi yang namanya pemimpin perempuan gitu ya. Nah, begitu perempuan ada semacam hak-hak yang mungkin selama ini tidak terakomodir karena kita sesama perempuan, otomatis bisa diperjuangkan. Nah, kalau seorang perempuan mempunyai kebijakan untuk itu, maka ada banyak sekali keuntungan-keuntungan dari pihak perempuan yang bisa diperjuangkan bersama-sama. Intinya perempuan harus bersatulah ya. Ya, benar Bergandengan sekali, tangan bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bagi perempuan itu sendiri.
begitu. Ternyata perempuan itu juga sosok yang multitasking ya Ibu, harus seimbang antara di lapangan saat bekerja dengan saat di rumah sebagai ibu rumah perannya tangga. sebagai ibu dan juga sebagai istri. Ya, wah, luar biasa sekali ya Ibu. Nah, kalau tadi perspektif dari Ibu Eli. Nah, sekarang Mbak Eka nih, yang kebetulan Mbak Eka juga salah satu Ketua Karang Taruna Kelurahan Tunjung Sekar di Kecamatan Lokwaru yang perempuan satu-satunya ya Mbak Eka. Nah, menurut Mbak Eka sendiri gimana sih Mbak untuk pandangannya perempuan sebagai seorang pemimpin saat ini? Banyak membahas tentang peran perempuan, sebenarnya saya sangat excited dengan Bu Edi tadi menjelaskan ya bagaimana seorang perempuan harus bisa multitasking, harus bisa banyak melakukan peran seperti itu. Untuk dari saya sendiri pada ini Bu, kalau boleh saya cerita sedikit, memang kebetulan ternyata saya perempuan satu-satunya di Kecamatan Lokwaru jadi ketua. Ya, luar biasa Sedikit sekali. sedikit beban sebenarnya Ibu ya. Ya. Ada kelebihan maupun kekurangan dari seorang pemimpin perempuan menurut saya. Benar adanya bahwa perempuan itu multitasking. Namun kadang ada kalanya juga seorang perempuan itu punya rasa yang mudah terbawa perasaan Ibu ya. Mudah sedih, mudah down, Sangat seperti itu. sensitif Sangat juga sensitif ya. juga gitu. Tapi di balik sensitif itu tadi, mungkin kadang seorang perempuan tuh lebih peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Ya. Jadi ada suatu ketika Bu, ketika dulu di beberapa tahun terakhir ketika saya sama teman-teman, saya sering diingatkan sama teman-teman kayak, ayo nggak boleh baperan, nggak boleh sedih, nggak boleh ini kayak gitu sih Bu. Tapi alhamdulillahnya dengan begitu jadi ada kemauan dan ada semangat juga untuk nggak bisa nih kayak gini, harus balik lagi, harus semangat lagi, harus seperti itu sih. Nah, kelebihan dan kekurangan seperti itu saya kira bisa menjadi semangat buat perempuan-perempuan lain juga yang harus berani unjuk diri, harus berani ambil resiko dan harus berani untuk lebih semangat lagi kayak gitu sih. Karena kalau menurut saya seorang pemimpin tuh tidak harus orang yang berada di depan layar. Untuk mereka yang cukup berani memberi manfaat kepada orang sekitar, untuk orang yang cukup berani Menuangkan idenya juga iya, ya, menuangkan Mbak Eka. idenya juga, itu juga termasuk pemimpin. Karena kan Iya. pemimpin juga tidak harus memimpin orang lain tapi memimpin diri sendiri seperti itu. Oke, jadi semua diawali dari diri sendiri Iya, ya benar. Mbak Eka. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pesan dari Ibu Eli. Apa sih pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sudah ingin unjuk diri tapi belum ada keberanian nih Bu, seperti itu. Jadi yang namanya insecure, akhir-akhir ini kan lagi banyak orang insecure apa sih, padahal itu kata-kata milenial ya. Saya coba mengutip ya. Jadi kita sebagai perempuan itu harus percaya diri, gitu ya. Bagaimana bisa menumbuhkan percaya diri? Harus punya yang namanya itu tadi potensi diri yang harus kita gali, gitu ya. Caranya bagaimana? Harus sering-sering ikut berkegiatan, tentunya yang positif ya. Kemudian ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan, karena pemerintah kota sendiri sering sekali mengadakan pelatihan-pelatihan yang memang tujuannya untuk memperdayakan perempuan itu sendiri. Kemudian banyak sekali, kalau misalkan nggak mau keluar rumah nih karena alasan mungkin sibuk atau ribet karena harus menjaga anak di rumah, kan sekarang sudah banyak di YouTube gitu ya. Banyak sekali mau kita tinggal pilih channel apa gitu sudah ada. Nah, itu dalam rangka bukan hanya untuk kita main-main, tapi untuk meningkatkan skill kita. Ya, begitu. Ibu mohon sharing juga Ibu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Kalau saya merasakan sebenarnya untuk di era saat ini wanita sudah banyak diberi ruang untuk bisa berkarya, bisa aktif, bisa berekspresi juga ya. Tapi sebenarnya menjadi kendala pada akhirnya kenapa kita tidak percaya diri, kenapa kita masih takut mengambil keputusan sesuatu, karena kurangnya dorongan dari perempuan lain Ibu. Kadangkala saya malah merasa perempuan lain ini membuat kita, bener nggak sih yang saya lakukan gitu. Kita membuat jadi takut sendiri gitu. Minder. Iya, gitu jadi ya. minder gitu. Itu gimana Bu menurut Bu Eli sendiri? Ya, gini ya Mbak Eka. Tadi saya sempat singgung masalah kebersamaan gitu ya. Jadi perempuan ini harus bergandeng tangan bersama-sama. Ini kenapa? Karena itu tadi ada sebagian perempuan yang merasa dia high quality gitu ya. Jadi dia merasa seolah saya ini loh tanpa laki-laki mampu gitu ya. Tapi ada sebagian lagi yang memang butuh support.
butuh dorongan dari teman-temannya. Nah, ini bagaimana kita sesama perempuan untuk bisa bergandeng tangan, kemudian bisa menyatukan visi, mempunyai tujuan yang sama, itu bisa membantu teman-teman kita yang mungkin masih belum ada keberanian untuk bisa tampil, terutama di hadapan publik. Jadi kita akan lebih banyak memberikan info-info tentang ini ada pelatihan ini, mungkin public speaking, banyak sekali gitu ya. Karena orang tidak percaya diri itu karena merasa saya itu nggak ada sesuatu yang bisa saya banggakan gitu ya. Saya minder lihat kalau ada orang yang berhasil sukses, kenapa saya tidak? Padahal kesempatan ada, cuman itu tadi keberanian untuk bisa mengambil kesempatan yang ada. Selagi kita sesama perempuan itu mempunyai perhatian yang lebih kepada teman-teman kita yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa tampil gitu, alangkah bagusnya dan mulianya apabila kita terus memberikan support, kemudian kita memberikan info-info, kalau perlu ya kita dampingi gitu ya, kendalanya di mana, kenapa seperti ini, bisa loh, jenengan bisa loh, bisa maju, dan bahkan mungkin kalau jenengan sedikit saja bisa membuka ruang itu bahkan bisa lebih dari orang yang panjenengan mungkin idolakan seperti itu. Jadi dikasih motivasi, kayak harapan-harapan ke depan gitu. Kalau seorang ibu, misalkan seorang perempuan bisa berani tampil diri, kemudian percaya diri gitu, otomatis juga akan mengimbas kepada kreativitas gitu ya. Selagi dia percaya diri, dia nggak segan-segan untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, yang tentunya juga terus akan selalu menggali potensi yang ada pada dirinya. Dan harapannya nanti juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya gitu. Pokoknya perempuan jos lah. Luar biasa sekali. Jadi kita sebagai perempuan lainnya, ketika ada, yang saya tangkap ya ini Bu ya, ketika ada perempuan atau teman kita yang sukses, harusnya kita mendukung ya Bu ya. Kayak contohnya Mbak Eka ini sebagai Ketua Karang Taruna ya. Kita sebagai teman-temannya juga harusnya mendukung, jangan menjatuhkan. Dan Begitu saling ya, Bu, ya? merangkul ya. Iya, dan saling merangkul, berjalan bersama-sama begitu. Jadi dari sharing kita kali ini yang bisa saya rekam, untuk perempuan bisa berperan atau menjadi pemimpin itu yang pertama, kalau sudah ada peluang harus ada kemauan ya Bu ya. Kemudian juga harus ada dukungan dari baik itu teman-teman perempuan lain atau lingkungan sekitar. Pemerintah pun juga sebenarnya juga sudah memberikan ruang begitu. Keberanian. Oh ya, keberanian. Lupa di-mention keberanian ya, jangan lupa ya. Ketika perempuan sudah diberi ruang, ketika kita sudah diberi wadah yang besar dan yang sangat pantas untuk seorang perempuan bisa berekspresi dan berkarya, harapannya mari sesama perempuan kita bergandengan tangan untuk membawa perubahan, untuk membawa kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi mungkin bisa disimpulkan dari bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini bahwa perempuan ini adalah sosok yang luar biasa. Kita harus bangga menjadi perempuan karena banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perempuan dan itu tidak ditemukan pada laki-laki. Tentunya memang kita harus terus berkreatif, kemudian ada rasa percaya diri, kemudian juga tetap bisa memperankan diri baik sebagai perempuan yang berkarir ataupun sebagai perempuan yang memang kodratnya sebagai ibu dari anak-anak dan juga istri dari suami kita. Nah, tetap semangat bagi para perempuan yang ada di luar sana. Kita harus bisa dan kita harus sukses. Sukses kita adalah sukses bersama. Bersama perempuan kita bisa tentunya. Jiwa-jiwa yang dimuliakan Tuhan. Sosok putri yang lahir dari sebuah pandangan. Menentang ada untuk kemajuan wanita. Engkau adalah putri bangsa, Ibu Kartini, ibu yang mengangkat kesetaraan, seorang ibu yang memperjuangkan derajat wanita, tak bisa dipandang lemah, karena ibu, kita menginginkan kemandirian. Ibu Kartini, engkau ibu yang bijak dalam kehidupan, menjalani hidup
dengan penuh cita dan impian, agar putri bangsa tak sekedar menjadi penghias negara, agar putri bangsa tak sekedar pemandangan, namun putri bangsa adalah perubah bangsa. Selamat Hari Kartini 21 April tahun 2021. Jasa-jasa yang telah diberikan oleh Ibu kita Kartini akan terus kita kenang sepanjang masa. Panjang umur kebaikan. Sekian podcast dari ini. Semoga kita bisa melakukan podcast-podcast selanjutnya yang lebih seru lagi ya. Umur kebaikan kita ya. Amin. Sharing-sharing tentang Amin, ya kebaikan Rabbal lagi. Alamin. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.